Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata. Di sini yang pertama akan dibahas pemakaian dan penulisan huruf. Mohon maaf teman-teman, suara Nilam jelas nggak? Atau putus-putus? Jelas. Lanjut ya. Yang pertama itu yang dibahas ada huruf abjad, di mana abjad adalah kumpulan huruf atau aksara yang biasanya mempunyai urutan yang tepat. Nah, abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri huruf-huruf yang terdiri dari 26 huruf, yang dimana A sampai Z yang biasa digunakan. Yang kedua itu ada huruf vokal. Mohon maaf ya, di situ salah, nanti dibenerin. Nah, vokal adalah bunyi atau ujaran bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Vokal disebut juga huruf hidup atau bunyi. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia adalah huruf A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena ada udara yang keluar dari paru-paru yang mendapat hambatan. Konsonan disebut juga huruf mati. Yang melambangkan konsonan dari bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan satu kesatuan bunyi. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. A, I, A, U, E, I, dan O, I. Nah, yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, ENG, NY, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya di sini ada pemenggalan kata. Yang pertama itu, jika di tengah ada vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua vokal itu. Contohnya seperti raih, saat, taat, kuat, baik. Huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Contohnya itu seperti aura, bukan A, U, dan Ra. Kemudian ada saudagar, bukan saudagar. Kemudian ada boy, bukan boy dan I. Yang kedua itu ada jika di tengah ada 3 buah konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara konsonan yang pertama termasuk eng dengan yang kedua. Contohnya itu seperti impresif, ultraviolet, ikhlas, bentrok, dan bangkrut. Yang ketiga itu ada jika di tengah kata ada konsonan di antara dua vokal, pemenggalan dilakukan sebelum konsonan itu. Contohnya itu seperti tepuk, karang, kulit, lengan, sekolah. Karena eng, nya, sia, dan kh melambangkan satu konsonan, gabungan huruf itu tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan huruf itu. Contohnya seperti sangat, nyonya, isyarat, angka, akhir. Yang keempat itu ada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasar dapat dipenggal pada pergantian baris. Contohnya itu seperti masakan, kebaikan, bermain, cepatlah, dan berlari. Yang kelima itu jika di tengah kata ada dua konsonan,
yang berurutan pemenggalan dilakukan di antara kedua konsonan itu. Gabungan konsonan tidak pernah diceraikan. Contohnya seperti tendang, lempar, kembang, rombak, dan takluk. Yang keenam, jika suatu kata terdiri atas lebih dari suatu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Contohnya seperti swadaya, swadaya, transmigrasi, transmigrasi. Selanjutnya, Selanjutnya ada pemakaian huruf kapital. Yang pertama itu, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, mereka tertawa. Ke mana domba itu pergi? Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, kakak bertanya, mengapa kamu bersedih? Ibu mengingatkan, jangan lupa membaca doa sebelum tidur. Jangan ganggu kucing itu, kata Ana. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam Al-Quran, Kristen Alkitab, Hindu Weda, Quran. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Yang keempat, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Nabi Adam, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana, Sarjana Hukum, Irwansyah, Magister Humaniora. Selanjutnya, Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya wakil presiden, Adam Malik, Perdana Menteri, Nehru, Profesor Supomo. Seperti itu. Yang selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Jenderal Kancil, Dewa Pedang, Alessandro Volta. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Hijriyah, Tarik Masehi, hari Jumat, hari Galungan, Perang Dunia II, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang diikuti nama diri. Contohnya seperti Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Ngarai Sianok, Jazirah Arab, dan Selat Lombok. Kemudian huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya itu seperti Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia
dan perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Selanjutnya ada huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital, contohnya jeruk Bali atau Citrus maxima, kacang Bogor, Faunzeia subterranea, dan nangka Belanda. Kemudian ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, badan, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen kecuali kata penghubung, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya itu seperti Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Cipta. Yang ke-14 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada. Kakak sedang membaca buku Laskar Pelangi. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra, dan ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra, DG Daeng, DT Datuk, DR Doktor, Profesor. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Selanjutnya. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengsukukan huruf, bagian kata atau kelompok kata dan dalam kalimat. Contohnya itu ada kata datang bersinonim dengan tiba. Orang itu tidak mencuri, tetapi dicuri. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya majalah Bobo, Batu Kambing Jantan Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, upacara Posijuwek atau tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Selanjutnya, ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya seperti huruf DH, seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya itu seperti latar belakang dan masalah, latar belakang dan masalah. Selanjutnya penulisan kata. Yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya,
Rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan, buku itu sangat tebal. Yang kedua itu ada kata berimbuhan atau turunan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan, mempermudah, lukisan. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Di antara unsur-unsurnya, contohnya anak-anak, biri-biri, buku-buku, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, model linear, kambing hitam, dan sebagainya. Selanjutnya ada suku kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, buah, main, niat, saat. Yang kedua ada pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Contohnya, berjalan, membantu, diambil, apakah, kekuatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Contohnya, makanan ini berasal dari Garut, dan sebagainya. Selanjutnya partikel. Partikel lah, kah, dan la, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Selanjutnya, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Harga kain itu 50.000 per meter, dan sebagainya. Selanjutnya, Selanjutnya, slide sebelumnya, Ul. Selanjutnya ada partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya itu seperti bacalah, buku itu baik-baik. Kemudian ada contoh yang berikutnya itu apakah yang tersirat dalam surat itu, apakah gunanya bersedih hati. Kemudian ada partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya itu seperti apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kemudian partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu, harga kain itu 50.000 per meter. Kemudian ada suku kata. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contohnya itu H. Ridwansyah, yaitu maksudnya Haji Ridwansyah. Yang kedua ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya itu seperti HLM, yaitu halaman. Yang ketiga ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan.
lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya itu seperti NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh berikutnya ada UI, Universitas Indonesia, dan ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang keempat itu ada singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya itu seperti AN atas nama, kemudian ada DA dengan alamat, dan ada UB untuk beliau. Yang kelima itu ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya itu seperti PT, Perseroan Terbatas, kemudian ada MAN, Madrasah Aliyah Negeri, kemudian ada SD, Sekolah Dasar. Selanjutnya yang keenam ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya sentimeter, desimeter. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, contohnya Badan Informasi Geospasial. Yang kedua itu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, contohnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Yang kelima, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil, contohnya ITEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya angka dan bilangan. Yang pertama bilangan angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman dan seterusnya, cuma tulisannya dipakai huruf kayak 5 itu V, kalau 6 V sama I. Nah, selanjutnya bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Selanjutnya, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain dan sebagainya. Selanjutnya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 3 pemenang sembara itu diundang ke Jakarta. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, contohnya 12, buka kurung 12, dan sebagainya. Bilangan pecahan, contohnya itu 3/4, ditulisnya 3/4, seperti yang ada di slide, dan sebagainya. Selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Contohnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Selanjutnya, ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya itu seperti rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, kemudian rumahnya sedang diperbaiki. Selanjutnya, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Catatan,
Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta.